Oke, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Ibu Agnes yang akan membimbing kamu dalam pembelajaran agama Katolik. Kita sudah di kelas 8, kelas 7 juga dengan Ibu, kelas 9 juga nanti akan sama dengan Ibu Agnes. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita mengawali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan memulai dengan materi pada pertemuan pertama, yaitu Yesus Kristus pemenuhan janji Allah. Berbicara tentang janji, kamu sudah sering membuat janji atau tidak? Pasti kamu sudah sering membuat janji. Sama juga dengan Allah yang telah membuat perjanjian dengan manusia. Tapi janji Allah itu janji yang setia. Sedangkan janji manusia itu sering kali atau paling banyak diingkari. Kita mau lihat apa janji Allah kepada manusia. Oke. Sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu apa itu janji. Janji adalah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi isi kesepakatan untuk ditepati dan dijalankan dengan setia. Kata inti dari janji ini kamu lihat baik-baik di situ, yaitu kesepakatan untuk ditepati. Ingat, ditepati dan dijalankan dengan setia. Ya, namanya janji berarti setia. Tapi kalau sudah ingkar janji berarti itu tidak ada kesetiaan. Janji Allah berarti kesepakatan antara Allah dan manusia atas keprihatinan Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, sehingga Allah berkeinginan untuk menyelamatkan manusia. Betapa besar kasih Allah ya, kita sudah jatuh dalam dosa, tapi Allah begitu menyayangi kita sehingga Dia berusaha untuk memenuhi janjinya sehingga manusia diselamatkan. Lalu bagaimana pertanyaannya? Janji Allah itu untuk menyelamatkan manusia direalisasikan lewat mana? Lewat Yesus Kristus yang telah wafat di salib. Itulah kepenuhan janji Allah kepada manusia atas dosa-dosa kita. Pengertian bahwa Yesus Kristus pemenuhan janji Allah artinya dalam diri Yesus Kristus janji Allah demi keselamatan manusia sudah terpenuhi secara sempurna. Ia putra Allah yang tidak berdosa tapi rela untuk wafat di salib. Untuk siapa? Untuk kita, manusia yang penuh dengan dosa. Allah juga pernah mengungkapkan janjinya kepada manusia oleh karena manusia jatuh dalam dosa. Semua itu bisa dilihat dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai dengan 15. Baik. Janji manusia yang pernah dilanggar itu telah dibuat pada saat manusia pertama, yaitu siapa? Iya, Adam dan Hawa. Di situ Allah dalam Taman Firdaus, Allah memberikan semuanya. Semua boleh kamu makan, semua boleh kamu pakai, tetapi ada satu yang tidak boleh dimakan, yaitu buah terlarang. Namun apa? Adam dan Hawa kemudian melanggar janji itu. Dia memakan buah terlarang yang sudah pasti bahwa Allah melarang, tapi mereka makan. Berarti mereka mengingkari janji Allah. Manusia makan buah terlarang merupakan bentuk manusia melanggar janji Allah. Sejak itu pula Allah telah membuat janji untuk menyelamatkan manusia. Janji Allah akan keselamatan manusia terus disampaikan oleh para nabi. Salah satu nabi yaitu Nabi Yesaya. Dapat dilihat dalam kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan ia Immanuel. Siapakah seorang perempuan muda itu? Ia adalah Bunda Maria dan bayi yang dilahirkan itu adalah Yesus Kristus. Apa arti Immanuel? Semua pasti sudah tahu bahwa Immanuel artinya Allah beserta kita. Dari pihak Allah, Allah telah menggenapi janjinya. Sekarang pertanyaan, dari manusia bagaimana? Allah itu setia dengan janjinya sampai putranya wafat di salib. Manusia harus menghayati hidup baru, yakni hidup tanpa dosa. Baik, selingan dari ini Ibu akan memberikan bahan diskusi untuk kamu. Yang pertama, pernah membuat janji dan juga pernah mengingkari janji?
Lalu bagaimana rasanya? Semua pasti pernah buat janji ya, mau dengan siapapun itu, janji dengan sahabat, janji dengan orang tua, janji dengan saudara, pasti semua pernah membuat janji. Lalu janji itu kamu tepati atau kamu ingkari? Pasti kalau kamu ingkari, kira-kira perasaanmu seperti apa? Tuliskan pengalamanmu itu, lalu apa bentuk janji yang sudah kamu buat. Lalu berikan alasan kenapa sampai kamu membuat janji tersebut. Oke, itu bahan diskusinya. Kemudian Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang alasan seseorang membuat janji. Yang pertama, rasa cinta atau belas kasihan. Pernah merasakan cinta atau belas kasih? Pasti pernah. Rasa cinta, rasa belas kasih itu beda tipis ya. Kalau cinta itu simpati, belas kasih menyangkut dengan empati kalau istilah sosialnya. Rasa cinta itu bukan hanya kamu antara dua orang, oh saya cinta ini, tidak. Rasa cinta itu pada orang tua, pada guru, pada saudara, itu rasa cinta. Kemudian ada belas kasih pada sesama. Itu bisa membuat seseorang membuat janji. Salah satu alasannya itu. Yang kedua, rasa tanggung jawab. Apa kamu sudah memiliki rasa tanggung jawab? Oh, jangan bilang bahwa belum Ibu, karena kami masih anak-anak maka kami tidak punya rasa tanggung jawab. Itu salah besar. Rasa tanggung jawabnya kamu itu bukan harus pergi cari kerja lalu cari uang, tidak ya. Tapi kamu sudah memiliki rasa tanggung jawab, yaitu sebagai seorang pelajar maka harus belajar. Itu tanggung jawabnya kamu. Kamu harus memiliki rasa tanggung jawab, membuktikan ke orang tua bahwa tanggung jawabnya kamu adalah belajar. Kemudian alasan yang berikutnya, memperbaiki situasi yang memprihatinkan. Adakala ada sesuatu hal yang kurang berkenan, lalu ada masalah apa, maka ada alasan saja seseorang itu membuat suatu janji. Alasan yang berikut, mewujudkan suatu cita-cita. Semua pasti punya cita-cita? Pasti semua punya cita-cita ya. Belajar dari cita-cita itu maka harus punya janji. Jadi kalau kamu yang sering pajak-pajak orang, nah itu kamu cocok kerja cita-cita jadi kantor pajak. Kalau suka pajak. Tapi tidak ya, itu Ibu guyon saja. Mewujudkan satu cita-cita harus punya janji. Kamu mau jadi polisi, maka belajarlah berjanji untuk disiplin. Mau menjadi seorang guru, mau menjadi apapun, harus belajar untuk membuat sebuah janji dari alasan cita-cita tersebut. Yang kedua, membahagiakan orang. Coba tanya dalam hati, kira-kira orang siapa yang kamu akan bahagiakan dan janji apa yang akan kamu buat pada orang tersebut. Membahagiakan orang kalau umur seusia kamu sekarang, itu pasti membahagiakan orang tua. Dengan cara apa kamu membahagiakan orang tua? Kasih mereka uang? Tidak. Dengan cara yang tadi Ibu bilang, yaitu belajar. Buktikan bahwa orang tua punya keringat, kamu buktikan dengan hasil belajarnya kamu. Tidak harus kamu harus ranking 1, tidak harus kamu berprestasi, tapi tunjukkan bahwa kamu punya rasa tanggung jawab membahagiakan orang tua dengan belajar. Jangan bolos, jangan malas sekolah. Oke? Harus punya janji seperti itu. Kalau tidak, berarti kamu mengingkari apa yang sudah kamu janjikan. Sekarang kita masuk pada bentuk-bentuk janji. Kira-kira apa saja? Bentuk janji itu dengan siapa saja? Pernah janji dengan diri sendiri? Pernah. Bentuk yang pertama adalah janji yang dibuat oleh diri sendiri. Contoh ya, hari ini si Amel misalnya, saya harus bangun pagi karena biasanya saya ke sekolah terlambat. Maka saya setel alarm, saya berjanji pada diri saya sendiri, besok jam 5:30 pagi saya sudah bangun mandi ke sekolah. Lalu alarm di setel, jam 5:30 berbunyi. Maka dia kasih mati itu alarm lagi sampai 6:30 lagi baru dia bangun. Itu kira-kira diingkar atau tidak? Mengingkari janji pada diri sendiri. Yang berikut, janji karena kemauan antara dua orang. Itu bisa kamu dengan salah seorang sahabatmu, atau misalnya dalam janji pernikahan. Itu ya, itu antara dua orang. Oke, yang berikutnya,
Janji karena kemauan sekelompok orang, dalam lingkup keluarga bisa, dalam lingkup sekolah. Oke, itu biasa kamu buat janji pelajar tuh, itu berarti dalam sekelompok orang. Lalu janji yang diucapkan secara lisan, berarti dengan tutur kata, dengan langsung berkata, oh saya janji besok saya kesini, atau misalnya kamu bilang janji pelajar itu secara lisan. Yang berikut janji yang dibuat secara tertulis, itu dalam bentuk surat pernyataan. Kamu melanggar aturan misalnya, lalu sekolah keluarkan surat pernyataan, kamu berjanji di situ, namanya janji yang dibuat secara tertulis. Oke. Untuk penjelasan tentang janji, Ibu rasa itu saja penjelasan singkatnya beserta slide yang sudah Ibu paparkan di sini. Kalau memang ada pertanyaan tentang yang kurang dipahami dari apa yang Ibu jelaskan, bisa langsung hubungi Ibu di grup yang sudah Ibu buat ya. Ibu, saya bertanya ini, saya kurang mengerti di sini, bisa langsung bertanya pada Ibu. Dan sebagai penutup dari kegiatan ini, maka Ibu akan memberikan tugas. Ya, ada 7 tugas di sini. Silakan dibaca, kemudian jangan dijawab secara online, tapi secara offline. Kamu tulis di kertas soalnya, dijawab. Kemudian pada saat kita bertemu atau tatap muka di titik kumpul, biasanya hari Sabtu ya kita di sekolah, kamu bawa tugas yang sudah Ibu berikan ini. Jadi kerjakan baik-baik karena ini adalah poin penting untuk nilainya kamu. Oke, sebagai penutup, mari kita menutupi kegiatan ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak. Salve.